Nah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang gross profit margin by product, yaitu dengan penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Nah, kita lihat dulu sekarang. Apa itu produk bersama dan sebagai produk sampingan? Nah, kita masuk ke definisi produk bersama dan produk sampingan. Nah, produk bersama atau joint product itu merupakan dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak atau bersama dalam satu siklus produksi di perusahaan manufaktur dengan serangkaian proses atau dengan proses yang bersama. Nah, misalnya ini kalau kita lihat, misalnya minyak bumi diproduksi misalnya yang paling menjadi produk utama itu adalah Pertamax, misalnya paling bagusnya Pertamax, nanti produk sampingannya ada macam-macam, ada minyak tanah dan sebagainya. Nah, produk bersama dapat dikelompokkan menjadi dua jenis produk di sini, yaitu tadi sudah disebutkan produk utama atau main product adalah produk yang mempunyai nilai jual relatif lebih tinggi daripada nilai jual produk sampingan. Kalau tadi contohnya Pertamax, misalnya terus sampingannya adalah minyak tanah, Pertamax jelas dijualnya lebih tinggi daripada minyak tanah. Kemudian yang kedua ada namanya produk sampingan atau byproduct, adalah produk yang mempunyai nilai jual yang relatif lebih rendah daripada nilai jual produk utamanya. Nah, itu perbedaan antara produk utama dan produk sampingan. Kemudian ada karakteristik produk utama dan produk sampingan. Produk utama ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Untuk produk utama ya. Yang pertama, produk utama merupakan tujuan utama dari kegiatan produksi. Jadi istilahnya kalau produk utama itu adalah produk inti yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada semacam residu yang bisa dijual lagi, nah itu namanya produk sampingan. Kemudian yang kedua jelas, harga jual produk utama itu relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan. Nah, pada saat yang sama. Jadi produk utama dan produk sampingan itu harus mereka melalui satu siklus atau satu proses secara bersamaan, namun menghasilkan beberapa produk turunan, produk utama dan produk turunan tadi. Kemudian yang ketiga, dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindari untuk menghasilkan semua jenis produk bersama tersebut. Jadi produsen atau perusahaan manufaktur itu ketika akan memproduksi misalnya Pertamax, dia tidak bisa terhindar dari minyak mentah itu diolah, ternyata tidak bisa hanya memproduksi Pertamax aja, tapi harus secara bersamaan itu ada beberapa turunan produk yang dihasilkan. Jadi tidak bisa dihindari itu kalau memproduksi Pertamax, berarti pasti ada residu, misalnya ada vaselinnya, ada minyak tanahnya. Kemudian selanjutnya, kalau tadi karakteristik produk utama, sekarang ada karakteristik produk sampingannya. Nah, untuk produk sampingan, karakteristiknya jelas kebalikan dari produk utama. Kalau sampingan itu bukan tujuan utama, tapi istilahnya semacam bonus atau residu sisa yang bisa dijual kembali atau menjadi produk yang bisa dijual. Kemudian harga jual produk sampingan relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk utama dihasilkan pada saat yang sama. Kalau dulu mungkin ya harga jual Pertamax dengan premium atau Pertalite mungkin hampir sama, karena kadang pemerintah itu menerapkan adanya subsidi. Jadi subsidi untuk pembelian Pertamax atau atau misalnya supaya harganya itu tidak terlalu tinggi dan masyarakat mau memakai Pertamax. Nah, itu sebenarnya harga jualnya itu memang lebih tinggi Pertamax-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa metode akuntansi untuk menentukan atau akuntansi produk bersama. Nanti ada namanya biaya bersama. Nah, itu ditentukan alokasi pada tiap-tiap produk bersama itu pasti dalam produksi itu akan mengeluarkan biaya bersama, karena dalam
satu proses produksi menghasilkan beberapa produk, pasti akan ada biaya yang itu ditanggung atau biaya dikeluarkan secara bersamaan dan nanti bisa dialokasikan kepada produk-produk tersebut yang dihasilkan. Nah, itu caranya ada 4. Yang pertama dengan metode nilai pasar atau nilai jual relatif, yang kedua dengan metode rata-rata biaya persatuan, kemudian ada yang ketiga itu adalah metode rata-rata tertimbang, sedangkan yang keempat adalah metode unit kuantitatif atau metode satuan fisik. Mari kita bahas satu persatu. Yang metode nilai pasar terlebih dahulu. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama karena harga jual atau nilai jual produk merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Maksudnya apa? Jadi harga jualnya itu merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut hingga produk jadi. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu berapa? Nah, itu nanti merupakan harga jualnya. Nah, contohnya di sini. PT Abadi Buana Citra adalah perusahaan penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak tersebut adalah Rp1.000.000. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanyakan ya, Dek. Kemudian, itu biaya bersamanya 1 juta ya. Proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan adalah dia menghasilkan dalam satu siklus produksi menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter. Kemudian minyak pelumas atau oli 35.000 liter. Dan minyak tanah sebanyak 25.000 liter. Harga jual masing-masing produk per liter setelah titik terpisah adalah, jadi sudah ketika dia sudah dipisahkan, harga jual per liternya adalah untuk bensin itu 1.000, kemudian minyak pelumas itu Rp750, murah banget ya. Dan minyak tanah adalah 500. Nah, buatlah alokasi biaya bersama terhadap produk tersebut dengan metode tadi yang pertama, nilai pasar. Nah, ini untuk metode nilai pasar. Kita buat tabel, kemudian dimasukkan jenis produk bersamanya lagi, kayak lagu itu ya. Terus kemudian itu ada bensin, kemudian pelumas, dan minyak tanah. Jumlah produk yang dihasilkan, bensin 40.000 liter, kemudian pelumas 35.000 liter, kemudian minyak tanah 25.000. Jadi total produk yang dihasilkan dalam satu siklus tersebut ada 100.000 liter. Kemudian harga jual per unitnya. Untuk bensin dia per liternya adalah 1.000. Untuk pelumas atau oli dia per liternya adalah 750. Kemudian untuk minyak tanah per liternya adalah 500. Kemudian kita cari nilai jualnya. Berarti tinggal dikalikan aja antara produk yang dihasilkan dan harga jual per unit. Ini nilai jualnya dari kolom 1 dikalikan dengan kolom 2. 40.000 kali 1.000 hasilnya 40 juta. Kemudian untuk pelumas 35.000 dikalikan 750 hasilnya 26.250. Kemudian untuk minyak tanah 25.000 liter dikalikan Rp500 hasilnya 12.500. Jadi harga jual atau nilai jual yang diperoleh dari siklus produksi bensin, pelumas, dan minyak tanah adalah 78.750.000. Kemudian kita cari nilai jual relatifnya atau persentase berapa untuk menghitung alokasi biaya bersama. Nah, itu dihitung dari perbandingan nilai jualnya. Dari bensin dulu. Kita cari persentasenya. Jadi dari nilai jual bensin 40 juta dibandingkan dengan totalnya 78.750 dikalikan 100%. Ini untuk bensin ya.
Hasilnya 50,79%, sekitar dibulatkan jadi 50,80%. Kemudian yang kedua sama caranya untuk pelumas. Jadi dibandingkan dari nilai jual pelumas dibandingkan dengan totalnya. Misalnya ini berarti dari ini pelumas ya. Atau oli 26.250 dibanding atau dibagi dengan 78.750 kali 100%. Hasilnya ini. Terus untuk yang minyak tanah sama. Dari ini minyak tanah. Dari 12.500.000 dibagi totalnya 78.750 dikali 100%. Ini hasilnya. Jadi totalnya ada 100. Kalau misalnya besok pas menghitung itu nggak bisa bulat, nggak apa, karena itu pembulatan koma-koma ya, Dek ya. Nah, setelah ketemu nih persentase nilai jual relatif, kita kalikan atau kita hitung alokasi biaya bersama dengan cara mengalikan nilai jual relatif atau persentase dengan alokasi biaya bersama dalam siklus produksi dalam periode tersebut. Nah, tadi sih biaya bersama yang dialokasikan sebesar 1 juta rupiah. Ini tinggal aja. Ini 50% dikalikan dengan 1 juta. Ini dikalikan dengan 1 juta. Ini dikalikan dengan 1 juta. Jadi untuk alokasi biaya bersama untuk bensin itu 508.000. Biaya yang 1 juta tadi pembagiannya itu untuk 3 produk itu adalah dengan cara seperti itu. Pelumasnya berapa? Berarti 333.300. Tinggal dikali 1 juta semua. Minyak tanah 158.700. Jadi total alokasi biaya bersama 1 juta tadi yang digunakan untuk bensin adalah 500, pelumas 300, minyak tanah adalah 158 itu. Kemudian kalau kita hitung biaya per unitnya, berarti tinggal dibagi unit yang dihasilkan. Misalnya itu 500. Kalau ini biaya per unitnya berarti 508 dibagi dengan kolom 1. 5 dibagi kolom 1, jumlah produk yang dihasilkan. Jadi per unitnya kalau menghasilkan bensin 40.000 liter dan pelumas 35.000, minyak tanah 25.000, itu untuk bensin dia memerlukan 12,7 rupiah untuk biaya bersama. Terus pelumas membutuhkan 9,25. Terus untuk minyak tanah dia biaya bersama membutuhkan 6,35 rupiah. Aman ya untuk metode nilai pasar. Malah ini yang lebih rumit menurut saya. Jadi yang lainnya nanti, yang 3 metode lainnya malah lebih sederhana. Ada pertanyaan? Aman? Oke, lanjut. Tadi Jelas, metode Bu. nilai, oh iya jelas ya, oke aman. Gampang ini kalau orang akuntansi ya, ngitung-ngitung. Ini kayak matematika. Oke, lanjut. Kita ke metode rata-rata biaya per satuan. Kalau tadi nilai pasar, sekarang metode rata-rata biaya per satuan. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dari satu proses bersama, hampir sama sebenarnya. Tapi metodenya kita lihat perbedaannya. Contohnya masih sama. PT Arbadi Buana Citra adalah sebuah perusahaan penghilangan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penghilangan minyak tersebut adalah 1 juta, masih sama. Proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan adalah bensin dihasilkan 40.000, masih sama, pelumas 35.000, minyak tanah 25.000 liter. Kemudian total biaya produksi secara keseluruhan sebanyak 100.000 liter. Ditambahkan semua ya. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat dihitung biaya produksi rata-rata per liternya adalah 10. Dari mana 10 rupiah ini? Dari biaya bersama yang diperlukan untuk menghasilkan produksi 3 produk tersebut dibagi dengan total kuantitas yang dihasilkan dari ketiga produk tersebut. Ini dibagi. Jadi rata-rata dia membutuhkan 10 rupiah per liter. Nah, kalau dengan metode
rata-rata biaya persatuan, maka alokasi biaya bersama terhadap produk tersebut bagaimana? Lebih simpel. Nah, tadi ada 3 produk, ada bensin 40.000 liter, ada pelumas 35.000 liter kuantitasnya, ada minyak tanah 25.000 liter. Total yang dihasilkan adalah 100.000 liter. Tadi sudah dihitung rata-rata biaya persatuannya. Per liternya adalah Rp10. Tinggal aja itu dibagi alokasi biaya bersama. Kok dibagi toh dikali, mohon maaf. Jadi kalau per liternya membutuhkan Rp10 biaya bersama, kalau dia menghasilkan bensin 40.000 liter berarti tinggal dikalikan. Jadi alokasi biaya bersama untuk bensin dia 400.000, untuk pelumas 350.000, dan untuk minyak tanah 250.000. Total biaya bersama yang dikeluarkan untuk ketiga produk adalah 1 juta. Lebih gampang ya, rata-rata biaya persatuan. Jadi dipukul rata, langsung menghasilkan kuantitas berapa, terus biaya bersama yang diperlukan itu berapa. Nah, itu langsung dikalikan aja. Dianggap dia antara Pertamax, misalnya tadi antara bensin, oli, dan minyak tanah, dia dianggap memerlukan biaya yang hampir sama. Nah, sekarang masuk ke metode rata-rata tertimbang atau metode yang ketiga. Nah, metode ini didasarkan atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki faktor penimbang yang berbeda. Antara lain disebabkan oleh tingkat kesulitan pembuatan produk. Kalau yang sebelumnya tadi dianggap hampir sama, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kalau ini ada faktor penimbang yang berbeda. Yang pertama, mulai dari tingkat kesulitan pembuatan produk, kemudian mungkin waktu yang diperlukan atau yang dikonsumsi untuk memproduksi itu berbeda-beda, kemudian ada kebutuhan keahlian tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi itu berbeda, kemudian kualitas produk yang dihasilkan itu juga berbeda, dan faktor penimbang lainnya yang relevan. Nah, ini menggunakan metode rata-rata tertimbang. Contohnya masih sama. PT Abadi Buana Citra, perusahaan penggilingan minyak, biaya bersama yang diperlukan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah 1 juta. Kemudian dapat menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter. Belum ini, Dek. Cek. Gerak nggak tempat kalian, Dek? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak, Bu. Nah, udah 40.000 liter sama. Kemudian pelumas menghasilkan masih sama 35.000. Nah, di sini perusahaan sudah menentukan adanya angka penimbang untuk masing-masing produk. Nah, kalau bensin dinilai mungkin dia lebih susah dari segi produksi, waktunya juga lebih lama untuk produksi bensin. Dia ada angka penimbang sejumlah sebesar 3. Kemudian minyak pelumas mungkin lebih gampang ya, karena dia termasuk turunan produknya. Dia 2, dan minyak tanah penimbangnya 1. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita tentukan berapa alokasi biaya bersama yang untuk ketiga produk. Ini untuk metode rata-rata tertimbang. Nah, produknya ada yang pertama, itu ada bensin. Dia masih jumlah produknya itu 40.000 liter, angka penimbangnya 3. Kemudian pelumas, jumlahnya itu 35.000 liter, kemudian angka penimbangnya 2. Minyak tanah, dia jumlah yang dihasilkan adalah 25.000 liter,
angka penimbangnya adalah 1, totalnya 100.000. Karena sudah ada penimbangnya, tinggal dikalikan aja antara jumlah produk dan angka penimbangnya. Untuk bensin berarti 40.000 liter dikali 3, ada 120.000 liter. Kemudian untuk pelumas, 35.000 liter dikalikan 2, ada 70.000 liter. Kemudian minyak tanah, dia angka penimbangnya 1, berarti 25.000 liter, tinggal 25.000 dikalikan 1. Totalnya di jumlah ada 215.000 liter setelah dikalikan dengan angka penimbangnya. Nah, sekarang untuk mencari alokasi biaya bersama, tinggal dikalikan pembandingnya dengan dibagi dengan jumlah alokasi biaya bersama. Nah, caranya tinggal 100 dari jumlah produk dan angka penimbang yang sudah dikalikan dibagi dengan jumlah liter dan dikalikan 1 juta. Nah, untuk mencari ini, caranya untuk bensin, tinggal bensin tadi 120.000 liter dibagi dengan 215 totalnya, dikalikan jumlah biaya bersama yang dialokasikan untuk ketiga produk 1 juta. Hasilnya 558.140. Nah, untuk mencari 325 berarti untuk pelumas dia dari 70.000 liter dibandingkan dengan 200 totalnya, 215 liter, 1.000 liter dikalikan alokasi biaya bersama untuk ketiga produk. Nah, untuk mencari yang minyak tanah sama, sini ya. Tinggal 25.000 liter dibagi dengan totalnya dikalikan dengan alokasi biaya bersama untuk ketiga produk. Aman ya? Tertimbang. Oke. Masih aman kalau ini ya. Lanjut ya. Terakhir sekarang. Kok cepat kali nih. Kalau kecepatan ini ya cara ngomongnya di stop ya. Yang terakhir adalah metode unit kuantitatif. Nah, untuk metode ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam produksi bersama menggunakan jumlah bahan baku yang sesuai dengan tingkat koefisien pemanfaatan bahan baku. Ini lebih rumit lagi nih. Yang terdapat dalam masing-masing produk yang dihasilkan. Mari kita lihat contohnya. Contohnya masih sama, biaya bersama yang dialokasikan untuk menghasilkan ketiga produk adalah 1 juta rupiah, kemudian menggunakan bahan minyak mentah sebanyak 100.000 liter untuk diolah menjadi ketiga produk, bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Kemudian kalau bensin mentah itu kalau bensin menggunakan minyak mentah sebanyak 40.000, kalau ini didasarkan dari bahan bakunya ya. Kalau minyak pelumas itu menggunakan minyak mentah 35.000 liter. Nah, kalau untuk minyak tanah, dia menggunakan sebanyak 25.000 liter. Nah, kalau untuk metode unit kuantitatif, caranya adalah sebagai berikut, lebih gampang lagi. Dilihat dari kuantitas pemakaian bahan baku. Untuk bensin, dia memakai ini kebetulan angkanya pemakaiannya sama ya. Jadi dari minyak mentah yang digunakan, kalau tadi sama yang dihasilkan itu sama kuantitasnya. Kalau dari bahan baku bensin dia menggunakan 40.000 liter, pelumas dia menggunakan 35.000 liter minyak mentah, minyak tanah dia menggunakan 25.000 liter minyak mentah juga. Totalnya yang digunakan minyak mentah ada 100.000 liter. Persentasenya gimana cara nyarinya? Gampang banget kayak tadi. Cuma nyari persentase biasa. 40%, 35%, 25% ini dicari dari kalau bensin tinggal 40.000 liter dibagi 100.000 kali 100%. Untuk pelumas, berarti hasilnya 40% ya, jelas gampang banget soalnya bulat.
35.000 dibagi dengan 100.000 liter dikalikan 100%. Untuk minyak tanah, tinggal 25.000 dibagi dengan 100.000 liter dikalikan 100%. Ketemulah persentasenya dengan total 100%. Tinggal alokasi biaya bersama yang untuk ketiga produk tinggal dikalikan dengan persentasenya. Nah, 400.000 ini dari 40% dikalikan 1 juta alokasi biaya bersama. Kemudian untuk yang pelumas, dia 35% kali 1 juta. Kemudian yang 250.000 untuk minyak tanah tinggal 25% kali 1 juta. Nah, kalau ditanya alokasi biaya bersama dengan metode unit kuantitatif adalah sebagai berikut. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gampang ini kayak matematika ya. Kalau nggak ada, sudah cukup, nanti coba assignment-nya ya, dikerjakan. Ditulis di situ aja, cuma beberapa, cuma soal-soal tipis-tipis saja. Izin bertanya, Bu. Boleh? Kalau yang kata-kata tertimbang tadi kan ada 321 itu ngambilnya dari mana, Bu? Oh, angka asumsinya ini. Itu, ngambil asumsinya. Oh iya, itu 321 dari soalnya. Jadi perusahaan itu sudah menentukan tingkat kesulitannya. Misalnya bensin itu dia, kenapa kok faktor penimbangnya lebih tinggi? Karena dia proses pembuatannya lebih susah, misalnya seperti itu. Dan waktunya lebih lama untuk memproduksi bensin. Jadi emang sudah ada di kasusnya. Perusahaan sudah punya semacam standarnya, faktor penimbangnya. Jadi memang sudah ada ukurannya ini kan. Jadi tidak mencari sendiri. Begitu. Jadi perusahaan sudah menentukan faktor penimbangnya. Itu dari kesulitan atau lama pembuatannya gitu, Bu? Ya, dari macam-macam. Perusahaan sudah mempunyai indikator-indikator. Nah, contohnya dari tingkat kesulitan pembuatan produknya. Mungkin untuk bensin dia memerlukan keahlian tenaga kerja yang lebih ahli lagi, lebih spesifik lagi. Nah, semakin tinggi rata-rata nilainya, nilai penimbangnya, berarti dia untuk memproduksi produk tersebut dia semakin sulit. Gitu. Jadi semakin membutuhkan biaya yang alokasi biaya bersama yang lebih besar. Karena dia kalau angkanya tinggi, nanti kan alokasi biaya bersama untuk produk tersebut juga tinggi kan? Begitu ceritanya. Mana. Terima kasih. Oke. Gitu ada lagi? Cuma nanti memilah-milah aja kalau yang nilai pasar tuh yang gimana ya? Yang tertimbang yang gimana ya? Yang unit kuantitatif yang gimana? Paling gitu nanti cara membedakan. Kalau udah baca kasusnya, nanti ini yang pakai penimbang, ini yang pakai ini. Oke. Sudah, terima kasih banyak atas partisipasinya. Nanti ditunggu assignment-nya ya. Maksimal jam 12, cuma ngetik di situ aja. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.